Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Widya Rasaida dari kelas 3B Manajemen Pemasaran. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran saya di dalam tim produksi dalam karya video company profile kemarin. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, tentunya saya dan teman-teman kita sama-sama untuk merancang seperti apa sih basic story dari ceritanya, dari penentuan tema dan juga ide pokok, basic story dan treatment itu kita lakukan secara bersama-sama, dan kebetulan memang saat itu kita mengerjakannya di satu tempat yang sama. Kemudian selanjutnya untuk membuat storyboard awalnya kami kan membuat masing-masing ya, kita membuat sendiri-sendiri storyboardnya. Kemudian setelah itu kami satukan dan kita mencari ide-ide yang bagus, kira-kira kayak videonya ini dari storyboard kita semuanya disatukan bakalan dibikin seperti apa nantinya. Nah, itu akhirnya kita membuat sebuah cerita dulu, kita tulis di kertas semuanya. Kebetulan waktu itu kita di satu tempat yang sama untuk kita menentukan seperti apa jadinya storyboardnya ini nanti. Kemudian setelah itu di sini saya menggambar storyboard untuk company profile ini. Saya menggambar untuk yang di hasil akhirnya. Jadi untuk final storyboardnya itu saya yang buat, karena untuk ini kita berbagi tugas dan saya mendapatkan tugas membuat yang storyboardnya. Kemudian setelah membuat storyboard, kita masuk ke tahap produksi. Nah, kalau yang tadi kan dokumennya sudah kita bagikan sama teman-teman yang lain. Nah, kalau misalnya untuk yang di tahap produksi ini, saya dan teman-teman ini memang kita kebanyakan bekerja sama ya, jadi kita mencari semua itu secara bersama-sama. Kemudian mungkin yang paling penting, peran saya yang paling penting yaitu saya menjadi produsernya dan dibantu dengan Eksa juga. Kebetulan waktu itu saya yang banyak untuk memproduseri bagaimana proses produksinya film ini. Kemudian di situ juga saya bekerja berperan sebagai kameramen juga, seperti itu. Tapi untuk ini kita juga tetap ada kerjasamanya, jadi tidak semuanya saya yang mengerjakan. Kemudian setelah proses produksi ini selesai, kemudian masuk ke tahap editing. Kemudian untuk tahap editing ini, saya yang bagian mengedit. Untuk pengeditan video ini dari awal sampai akhir itu saya yang membuat. Kemudian karena sebenarnya keterbatasan waktu untuk bertemu dengan teman-teman karena sudah selesai UAS, sehingga kayaknya kalau misalnya kita mau mengerjakan secara bersama-sama itu waktunya sulit ya untuk ditentukan, karena kebetulan juga karena kesibukan masing-masing, sehingga saya memutuskan untuk saya saja yang mengedit seperti itu. Kemudian untuk selama tahap pengeditan ini saya mempelajari banyak sekali fitur-fitur di CapCut, karena sebelumnya saya seringnya menggunakan CapCut di mobile, jadi saya menggunakan di HP. Tapi ternyata setelah saya coba-coba, ternyata di HP saya nggak mampu untuk mengedit sepanjang 5 menit itu. Kemudian akhirnya saya pindah untuk mengedit di laptop. Dan kebetulan untuk fitur-fitur di laptop ini ternyata lebih sulit saya rasa daripada di HP. Dan kemudian untuk kayak editannya itu lebih kompleks di laptop dibandingkan di HP. Dan saya juga jadinya harus mempelajari dari awal bagaimana cara mengedit CapCut di laptop. Dan juga di sini saya mempelajari banyak sekali kayak filter-filternya untuk membuat film itu cocoknya filternya seperti apa. Kemudian juga untuk transitionnya, kemudian untuk mengadjust kayak cahayanya, exposure-nya, apa segala macamnya itu benar-benar saya pelajari dari awal, dan saya mengerjakan sembari menonton video tutorial saat itu. Kemudian sudah jadi nih videonya, sudah selesai. Di situ saya mengedit video dan yang mengedit thumbnail itu dari Yadi. Jadi yang mengedit thumbnailnya. Dan akhirnya kita berbagi tugas lah. Setelah itu langsung untuk yang lain-lainnya tambahannya itu dari teman-teman yang lain.
Kemudian setelah karya sudah jadi, apa saja yang kemudian Anda cermati dan bagaimana review Anda? Baik, setelah karyanya sudah jadi, di sini sebenarnya saya ada sedikit miss sama teman-teman. Jadi untuk karya video kita ini kan seharusnya tentang company profile yang lebih menonjolkan dari profile program studinya. Nah, tapi di video saya kali ini sama teman-teman, kita itu lebih menonjolkan bagaimana perjalanan si tokoh ini untuk masuk ke program studi yang kita dapatkan kan dari program studi BIKBP ya. Jadi kayak bagaimana sih perjalanannya dia dan seperti apakah jadinya dia setelah dia belajar di BIKBP ini. Jadi kita tidak meng-highlight proses belajarnya itu seperti apa saja karena kita memfokuskan di bagian komunikasi. Jadi saya merasa kayak dari video kita ini masih kurang kalau dikatakan sebagai company profile karena hanya fokus ke bagian komunikasinya saja, sedangkan di dalam BIKBP ini kan ada banyak ya, bukan hanya dari komunikasi tapi bagaimana tentang mempelajari bisnis dan lain-lain, itu banyak sekali di dalamnya. Karena saya juga beberapa kali pernah melihat dari teman saya yang BIKBP ini, dia kayak ada bikin pameran apa segala macam, itu banyak sekali. Cuma di sini kita terlalu fokus ke cerita bagaimana dari si tokoh ini membangun kepercayaan dirinya dia dalam hal berkomunikasi dan seperti apakah dia di masa depan, seperti itu. Sehingga untuk meng-highlight hal-hal lain dari BIKBP-nya ini saya rasa masih kurang, seperti itu. Baik, lanjutkan. Yang berikutnya adalah apa saja yang saya pelajari selama 1 semester di pelajaran multimedia ini. Saya jadi paham tentang bagaimana proses-proses pengambilan foto, proses-proses produksi, dan juga saya menjadi mendapatkan banyak ilmu tentang teknik pengambilan foto. Kemudian untuk teknik pengambilan video juga. Kemudian setelah melakukan experience untuk membuat langsung bagaimana sih dokumen praproduksi, saya jadi paham ada apa saja dari dokumen praproduksi itu. Kemudian saya juga jadi lebih paham kalau misalnya sebelum membuat video tentunya kita harus membuat banyak sekali persiapannya dan harus memang secara mendetail. Nah ya, apa saja yang saya dapatkan, tentunya saya jadi mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman, cerita-cerita maupun dari Pamus. Dan kebetulan memang saya suka sekali kalau misalnya kita pembelajarannya dengan konsepnya dimana kita banyak sharingnya Pak. Jadi memang itu menjadi hal lebih, dan justru saya lebih mudah memahami materi apabila proses pembelajarannya tuh seperti itu, dengan konsep yang seperti itu. Jadi tidak yang hanya terfokuskan kepada materi, tapi banyak juga kayak dari contoh-contohnya, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.